Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak ibu penghulu dan penyuluh, mudah-mudahan yang setia menonton channel ini diberikan kelulusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai pengelola channel berusaha apa yang kami bagikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah lulus semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita baca soal yang pertama. Beginilah nanti soal yang Bapak Ibu temui pada saat melaksanakan ujian tes P3K. Jadi panjang lebar. Kalau Bapak Ibu menemukan soal seperti ini, trik dan tipsnya adalah langsung membacakan poin inti dari soal. Soal yang pertama, poin intinya, jika Anda Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah, jadi tindakan kita apa? Kita baca, A. Tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena sudah berjanji. B. Memberitahu kemana atasannya pergi mengingat kondisi genting yang terjadi. C. Berjanji akan segera menghubungi Yanto tetapi tetap memberitahu kemana Yanto pergi. D. Mengalahkan tidak tahu, mengatakan tidak tahu kemana Yanto pergi. I. Mengatakan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Jadi dari poin jawaban ini kita sudah tahu bahwa apa tindakan Anda ketika ada tamu dari provinsi datang ke kantor. Jika Anda Andi. Oke, kita baca. Andi adalah seorang kabak di suatu dinas Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasannya yang bernama Yanto pergi ke luar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Jadi dari situ saja sudah kita ketahui arah daripada soal ini, bahwa bagaimana tindakan Anda apabila kepala kantor Anda tidak di tempat. Jawabannya adalah I. Mengatakan pada tamu dari provinsi diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Jadi yang poin yang tertinggi nilainya adalah I. Soal yang kedua, ini panjang juga soalnya. Langsung ke poin inti dari soal ada di akhir. Jika Anda Andi, tindakan yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin adalah A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh Yanto. B. Mencatat pegawai yang tidak disiplin dan dilaporkan ke Yanto ketika dia kembali ke kantor. C. Mengingat secara tidak formal pada pegawai yang tidak disiplin. D. Diam saja karena kebetulan yang tidak disiplin adalah teman dekatnya. E. Menegur dan mengatakan Anda tidak mengatakan kepada Yanto atas ketidakdisiplinan mereka. Jadi apa? Jawaban yang tepat adalah A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh Yanto. Jadi kalau kita baca soal ini dari Andi hingga tidak bisa dihubungi tentu sangat lama. Silakan Bapak Ibu melihat mana yang lebih cocok dari inti pertanyaan.
Kita lanjutkan. Soal yang ketiga. Ini juga panjang. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Melihat dokumen tersebut, khusus dokumen yang berkaitan dengan diri Anda. B. Melihat seluruh dokumen pegawai yang dicalonkan untuk promosi sekedar untuk mengetahui siapa saja tanpa memberitahu orang lain. C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. D. Mengajak satu teman yang Anda percaya untuk membuka sekedar untuk melihat data Anda tanpa membocorkan kepada orang lain. E. Menanyakan langsung secara pribadi kepada manajer SDM tentang kesempatan Anda untuk dipromosikan. Jadi, poin inti dari soal ini adalah terjadi promosi jabatan, kira-kira kayak gitu. Kalau Anda ingin membaca soal, silahkan dibaca dari awal sampai habis. Tapi ingat bahwa waktu harus dipergunakan semaksimal mungkin. Jadi jawaban yang tepat dari kasus ini adalah tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. Dalam soal ada dengan pesan jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Jadi jawabannya adalah C. Ini juga panjang, soal yang keempat. Jika Anda andang, jadi Anda sebagai andang, hal yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah A. Kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan. B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. C. Kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. D. Kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. E. Membandingkan kontribusi masing-masing anggota terhadap capaian kelompok. Jadi berkaitan dengan hasil kerja. Silakan Anda baca soalnya. Kemudian jawaban yang tepat adalah B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. Kalau memang Anda perlu membaca soal, silakan di-pause soal, di-pause video ini sehingga Bapak Ibu bisa membaca soal dari urutan masing-masing. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Ini juga panjang. Kalau memang ingin membaca soal, maka akan Ibu pause video. Jika Anda andang dalam menghadapi anggota yang melanggar fakta integritas adalah A. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta kesepakatan. B. Sekedar mengingat saja, mengingat anggota kelompok adalah orang dewasa yang mestinya sudah tahu apa yang harus dilakukan. C. Mengingatkan dan meminta masing-masing anggota untuk membaca fakta integritas yang sudah disepakati. D. Menegur dan menunjukkan pelanggaran fakta integritas yang telah dilakukan. E. Mengingatkan bahwa setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Jadi jika melanggar fakta integritas dari kasus andang ini, bagaimana yang Anda ambil kebijakan? Maka jawabannya adalah A. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta kesepakatan. Jawabannya adalah A. Soal yang keenam. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran, biasanya saya
A. Memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. C. Menemui Anda sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. E. Pasrah akan nasib yang saya terima. Jadi jawaban yang tepat adalah saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. Jawabannya adalah B. Kalau melanggar fakta integritas, maka kita menerima teguran. Soal yang ketujuh. Secara umum, orang yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena A. Saya orang yang ramah dan mau mendengar keluhan orang lain. B. Saya orang yang terbuka. C. Saya melakukan apa yang saya katakan. D. Saya siap membantu tanpa memikirkan imbalan yang akan saya terima. E. Saya bersifat sabar dan penuh perhatian terhadap orang lain. Sifat terbuka. Apa yang menjadi poin penting dari sifat terbuka? Jawabannya adalah saya melakukan apa yang saya katakan. Jadi jawabannya adalah C. Saya melakukan apa yang saya katakan. Soal nomor 8. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan tempat Irma kerja untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan Hari Kejepit Nasional. Menurut Anda, yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah A. Bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan untuk bolos massa di hari Senin. B. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. D. Masuk setengah hari di hari Senin. Jika kantor sepi, maka tidak melanjutkan kerja dan memutuskan pulang. E. Mengikuti kebiasaan umum untuk bolos massal di hari Senin untuk menjaga toleransi dengan rekan-rekan kerja yang lain. Jawaban yang tepat adalah menolak bolos di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. Soal nomor 9. Pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan apa yang Anda lakukan saat bekerja. A. Saya bekerja sesuai dengan apa yang ditargetkan pada saya. B. Saya bekerja datang dan pulang tepat waktu sesuai jam kerja. C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. D. Saya menjadi kurang produktif apabila menghadapi hambatan dalam bekerja. E. Saya melakukan negosiasi apabila mendapatkan target yang saya rasa terlalu tinggi. Maka jawaban yang tepat adalah bagaimana salah satu yang paling sesuai dengan yang kita lakukan. Jawaban yang tepat, saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. Jawabannya adalah C. Soal nomor 10. Pilihlah salah satu pertanyaan yang menurut Anda paling bisa menggambarkan diri Anda. A. Saya bekerja sesuai kebiasaan rekan-rekan saya bekerja. B. Saya sering lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. C. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan ke saya. D. Saya keberatan melakukan tugas yang sekiranya saya tidak mampu. E. Saya bekerja dengan cara dan prosedur yang umum telah dilakukan. Mana yang menggambarkan diri kita? Kita pilih yang tepat adalah C. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan ke saya. Maka ini jawaban yang paling tepat.
Wallahu a'lam bissawab. Di mana ada kesalahan kesilapan kami mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa lulus dalam mengikuti seleksi P3K. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.